Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan wasiat aneh sang saudagar. Di sebuah kota yang ramai dan penuh warna pada masa pemerintahan Raja Harun al-Rashid, hiduplah seorang saudagar kaya raya bernama Haji Karim. Ia terkenal bukan hanya karena hartanya yang melimpah, tetapi juga karena sifatnya yang, bagaimana ya, pelitnya seperti pintu gudang yang digembok 7 lapis. Suatu hari, Haji Karim jatuh sakit. Tubuhnya lemah, napasnya tersengal-sengal. Di samping ranjangnya berdiri 2 orang anaknya, Farid dan Jalal. Keduanya menunggu dengan wajah pura-pura sedih, padahal di dalam hati mereka sudah membayangkan peti-peti emas. Dengan suara serak, Haji Karim berwasiat, "Anak-anakku, seluruh hartaku, harus dibagi, sesuai pesan terakhirku." Farid dan Jalal langsung mendekat. "Apa, ayah? Katakanlah." Haji Karim berbisik pelan. "Semua hartaku, harus dibagi sama rata, kecuali satu bagian, yang tidak boleh dibagi." Lalu, Haji Karim menghembuskan napas terakhirnya. Kedua anak itu saling berpandangan. "Sama rata, kecuali satu bagian?" tanya Jalal bingung. "Iya. Tapi bagian yang mana?" sahut Farid. Mereka membuka peti-peti harta, emas, permata, kain sutra, kendi perak, bahkan seekor keledai tua kesayangan sang ayah. Semua bisa dibagi 2, kecuali satu hal, rumah besar mereka. "Rumah itu hanya satu." Farid berkata, "Rumah tidak boleh dibagi." "Itu pasti maksud ayah." Jalal membantah, "Bukan. Justru rumah harus dijual dan dibagi. Yang tidak boleh dibagi itu keledai tua. Itu kesayangan ayah." Perdebatan makin panas. "Serakah kau? Justru kau yang rakus. Kalau begitu kita ke pengadilan." Akhirnya mereka sepakat menghadap Raja Harun al-Rashid. Ruang istana dipenuhi pejabat dan pengawal. Farid dan Jalal berdiri dengan wajah kusut. "Wahai Raja," kata Farid, "kami bingung dengan wasiat ayah kami." Raja mengelus janggutnya. Wasiat seperti itu memang membingungkan." Lalu beliau berkata, "Panggilkan Abu Nawas. Hanya dia yang bisa memecahkan teka-teki aneh seperti ini." Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan langkah santai dan senyum tipis. "Ada masalah apalagi sampai-sampai wajah kalian seperti bubur tumpah?" katanya ringan. Farid menjelaskan semuanya. Abu Nawas mendengarkan sambil mengangguk-angguk, sesekali tersenyum sendiri. "Jadi," katanya pelan, "wasiatnya adalah, semua harta dibagi rata, kecuali satu bagian yang tidak boleh dibagi?" "Iya," jawab keduanya serempak. Abu Nawas lalu berkata, "Baik. Saya sudah tahu jawabannya." Semua orang menahan napas. Bagian yang tidak boleh dibagi adalah keserakahan kalian. Semua orang terdiam. Farid dan Jalal saling pandang. Abu Nawas melanjutkan, "Ayah kalian tahu kalian rakus. Jika semua harta dibagi rata tanpa syarat, kalian akan tetap bertengkar karena ingin lebih. Maka ia meninggalkan satu pesan tersembunyi, yang tidak boleh dibagi adalah rasa tamak. Kalian harus membuangnya." Ruangan hening, lalu terdengar tawa kecil dari para pejabat. Raja tersenyum lebar. "Lanjutkan, Abu Nawas." Abu Nawas berkata, "Rumah bisa dimiliki bersama. Keledai bisa dipakai bergantian. Harta bisa dibagi rata. Tapi jika kalian tetap serakah, maka satu bagian itu, yaitu keserakahan, akan menghancurkan semuanya." Farid menunduk. Jalal ikut terdiam. Abu Nawas lalu berkata lagi dengan nada bercanda, "Kalau kalian tetap ingin bertengkar, saya bersedia mengambil seluruh harta itu sebagai penengah." "Jangan,
teriak Farid dan Jalal bersamaan. Istana pun meledak oleh tawa. Akhirnya kedua saudara itu berdamai. Rumah mereka miliki bersama. Keledai tua dipelihara bersama. Harta dibagi rata sesuai wasiat. Sejak hari itu, mereka tidak lagi bertengkar. Sementara Abu Nawas pulang dengan langkah santai, sambil bergumam. Kadang masalah bukan pada harta, tapi pada hati. Pesan moral. Keserakahan adalah satu-satunya harta yang tidak boleh dimiliki. Harta bisa dibagi, tetapi persaudaraan jauh lebih berharga. Kecerdasan bukan hanya soal akal, tetapi juga memahami hati manusia. Terkadang pesan tersembunyi lebih penting daripada kata-kata yang terdengar. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan nasihat terbalik. Di sebuah negeri yang terkenal dengan pasar riuh dan istana megah, hiduplah seorang pria bernama Abu Nawas. Ia bukan pejabat, bukan ulama besar, juga bukan saudagar kaya. Tapi satu hal yang membuat namanya dikenal dari warung kopi sampai ruang singgasana. Mulutnya sering salah, tapi hasilnya selalu benar. Abu Nawas punya kebiasaan aneh. Ketika orang lain memberi nasihat dengan wajah serius dan alis berkerut, Abu Nawas justru memberi nasihat sambil tertawa, bercanda, dan sering terbalik isinya. Dan justru itulah yang membuat orang-orang bingung sekaligus tercerahkan. Suatu pagi, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya, menikmati teh hangat, ketika seorang pemuda bernama Salman datang dengan wajah kusut. Abu Nawas, kata Salman, aku ingin hidup sukses, tapi aku malas bekerja. Apa nasihatmu? Abu Nawas menatapnya lama, lalu berkata serius. Kalau begitu, teruslah bermalas-malasan. Tidurlah sepanjang hari. Jangan bangun pagi. Jangan bekerja. Dengan begitu, kau akan menjadi ahli dalam kemiskinan. Salman terkejut. Hah? Itu nasihat apa? Abu Nawas mengangguk puas. Nasihat terbaik. Karena kemiskinan tak pernah mendatangi orang rajin. Salman pulang sambil berpikir keras. Sejak hari itu, setiap kali ia ingin malas, kata-kata Abu Nawas terngiang. Ia pun bangun pagi dan mulai bekerja, tak ingin jadi ahli kemiskinan. Tak lama kemudian, seorang saudagar kaya bernama Harits mendatangi Abu Nawas. Pakaiannya berkilau, cincin di setiap jari, dan suaranya lebih keras dari lonceng masjid. Abu Nawas, katanya, bagaimana caranya agar semua orang menghormatiku? Abu Nawas tersenyum licik. Pamerlah lebih banyak lagi. Ceritakan hartamu ke semua orang. Jangan lupa, hitung emasmu di tengah pasar agar semua melihat. Harits tersenyum bangga. Itu ide bagus. Beberapa hari kemudian, Harits benar-benar melakukan itu. Hasilnya, orang-orang menghindar. Ada yang mencibir, ada yang iri, ada pula yang diam-diam mencuri. Harits kembali dengan wajah pucat. Tak ada lagi yang menghormatiku. Abu Nawas mengangguk. Tentu. Hormat tak tumbuh dari pamer, tapi dari sikap. Kabar tentang nasihat terbalik Abu Nawas sampai ke telinga raja. Sang raja penasaran dan memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, kata raja, bagaimana caranya menjadi raja yang dicintai rakyat? Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab. Mudah, Paduka. Abaikan rakyat. Jangan dengarkan keluhan mereka. Naikkan pajak, dan jaranglah muncul di hadapan umum. Seluruh istana terdiam. Wajah para menteri pucat pasi. Raja menyipitkan mata. Kau mengejekku? Abu Nawas membungkuk sopan. Tidak, Paduka.
Justru itulah cara tercepat agar raja dibenci. Dan dari situ, Paduka akan tahu apa yang tidak boleh dilakukan. Raja tertawa keras sampai janggutnya bergoyang. Kau benar, Abu Nawas. Kadang, nasihat terbaik adalah menunjukkan jalan yang salah. Suatu malam, Abu Nawas duduk sendirian dan berkata pada dirinya sendiri, "Wahai Abu Nawas, teruslah merasa paling pintar. Jangan pernah belajar lagi." Ia tertawa dan menggeleng. "Tidak, aku harus terus belajar. Karena orang yang merasa paling pintar adalah orang paling bodoh." Pesan moral. Kadang, kebenaran lebih mudah dipahami ketika disampaikan secara terbalik. Nasihat tidak selalu harus keras dan serius. Kadang, tawa dan sindiran justru membuat pesan lebih membekas. Abu Nawas mengajarkan kita, jangan malas jika tak ingin miskin. Jangan pamer jika ingin dihormati. Jangan menutup telinga jika ingin dicintai. Dan jangan merasa paling benar jika ingin terus belajar. Karena dalam hidup, jalan yang salah seringkali adalah cermin paling jujur untuk menemukan jalan yang benar. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan keledai hilang. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas berjalan santai menuju pasar sambil menuntun keledainya. Keledai itu bukan keledai istimewa, badannya kurus, telinganya sedikit panjang sebelah, dan langkahnya lambat seperti sedang menghitung satu persatu batu di jalan. Namun bagi Abu Nawas, keledai itu adalah harta berharga. "Kalau kau bukan keledai," gumam Abu Nawas sambil menepuk lehernya, "aku pasti sudah menjualmu sejak lama." Keledai itu hanya meringkik pelan, seolah mengerti dan tersinggung sekaligus. Hari itu Abu Nawas berniat menjual beberapa karung gandum kecil. Karena malas berjalan jauh, ia menunggangi keledainya sambil bersiul riang. Namun di tengah perjalanan, Abu Nawas tiba-tiba berhenti, menepuk jidatnya sendiri, lalu meloncat turun. "Astagfirullah," teriaknya panik. "Celaka, celaka, keledaiku hilang." Orang-orang di sekitar langsung menoleh. Seorang pedagang kurma mendekat sambil mengerutkan dahi. "Hilang bagaimana, wahai Abu Nawas?" "Ya hilang. Keledaiku raib." "Yang mana?" "Yang aku naiki tadi." Pedagang kurma menunjuk ke belakang Abu Nawas. "Yang itu bukan keledaiku?" Abu Nawas menoleh, melihat keledainya berdiri tenang tepat di belakangnya. Ia terdiam. Beberapa detik berlalu. Lalu Abu Nawas menghela napas panjang dan berkata, "Syukurlah, ternyata keledaiku tidak benar-benar hilang. Aku hanya lupa bahwa aku sedang berjalan." Orang-orang tertawa keras. Keledai itu kembali meringkik, seolah ikut menertawakan tuannya. Namun kekonyolan tidak berhenti di situ. Setibanya di pasar, Abu Nawas menambatkan keledainya di tiang kayu dekat kedai air. Ia lalu sibuk menawar harga gandum, bercanda dengan pedagang, dan, seperti biasa, memberi nasihat yang tak diminta kepada siapapun yang lewat. Setelah urusannya selesai, Abu Nawas kembali ke tempat ia menambatkan keledainya. Kosong. Talinya masih tergantung, tetapi keledainya benar-benar lenyap. "Astaga, teriak Abu Nawas sambil berlari memutar-mutar tiang. "Kali ini aku tidak lupa berjalan. Keledai ini benar-benar menghilang." Kerumunan mulai berkumpul. "Apa ciri-ciri keledaiku?" teriak Abu Nawas panik. "Bertelinga panjang." Semua keledai bertelinga panjang. "Baik, bertelinga panjang, kurus, jalannya lambat, dan wajahnya terlihat selalu kecewa padaku." Seorang bocah tertawa terpingkal-pingkal. "Itu semua keledai, Paman?" Abu Nawas menggaruk kepala. "Kalau begitu, keledaiku sangat biasa sampai tidak bisa dikenali. Ini pertanda buruk."
Abu Nawas lalu mendatangi pengawal pasar. "Tuan pengawal, keledaiku hilang." "Baik. Apakah keledai itu mahal?" "Tidak." "Apakah keledai itu kuat?" "Tidak juga." "Apakah keledai itu pintar?" "Lebih pintar dariku saat aku panik." Pengawal menghela napas. "Kalau begitu, mengapa kau begitu ribut?" Abu Nawas menjawab serius. "Karena tanpa keledai, aku harus berjalan. Dan itu hukuman paling kejam bagi orang sepertiku." Abu Nawas berkeliling pasar sambil berteriak-teriak. "Siapapun yang menemukan keledaiku akan kuberi hadiah." Seorang pedagang tua bertanya, "Hadiah apa?" "Nasihat gratis seumur hidup." Pedagang itu langsung menutup telinga. Tak lama kemudian, seorang anak kecil menarik baju Abu Nawas. "Paman, apakah keledaimu suka makan timun?" "Ya, sangat suka." "Kalau begitu, ia sedang makan timun di belakang gudang." Abu Nawas berlari tergesa-gesa. Dan benar saja, keledainya sedang lahap memakan timun curian sambil berdiri manis di samping tumpukan karung. Abu Nawas terdiam, lalu berkata lirih, "Jadi kau hilang bukan karena diculik, tapi karena lapar." Keledai itu meringkik pelan. Orang-orang kembali tertawa. Bahkan pedagang timun ikut tertawa meski wajahnya masam. Abu Nawas menuntun keledainya pulang sambil berkata, "Hari ini aku belajar dua hal. Pertama, jangan panik sebelum berpikir. Kedua, jangan percaya keledai yang terlihat polos." Keledai itu tetap berjalan tenang, seolah berkata, "Yang penting aku kenyang." Pesan moral. Kepanikan sering membuat kita lupa melihat kenyataan yang ada di depan mata. Masalah kecil bisa terasa besar jika kita terburu-buru dan tidak berpikir jernih. Tertawalah pada kesalahan diri sendiri, karena tawa sering menjadi obat paling bijak. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan kebun berbuah dalam semalam. Pada suatu pagi yang cerah di Baghdad, Raja Harun al-Rashid sedang berjalan-jalan di taman istananya yang megah. Burung-burung berkicau, angin semilir berhembus lembut, tapi wajah sang raja tampak murung. "Wahai wazir," kata raja dengan nada lesu, "mengapa taman istana ini tak bisa seperti kebun para rakyat di desa? Aku ingin kebun yang penuh buah lebat, harum, dan indah. Tapi aku tak ingin menunggu lama. Aku ingin buah-buah itu tumbuh dalam semalam." Wazir langsung terbelalak. "Dalam semalam, Baginda?" "Ya," jawab raja mantap. "Aku ingin keajaiban. Siapapun yang bisa membuat kebun berbuah dalam semalam, akan kuberi hadiah emas sepikul. Namun, siapa yang bisa melakukan hal mustahil itu?" Semua orang terdiam. Sampai akhirnya, seperti biasa, nama Abu Nawas disebut. Keesokan harinya, utusan kerajaan datang ke rumah sederhana Abu Nawas. "Abu Nawas, Baginda memerintahkanmu membuat kebun berbuah dalam semalam." Abu Nawas mengusap janggutnya yang hitam sambil tersenyum. "Ah, dalam semalam? Itu pekerjaan mudah, asalkan aku tidak ditanya caranya besok pagi." Utusan itu kebingungan, tapi tak bisa membantah. Abu Nawas lalu berangkat ke istana sambil membawa cangkul, sekarung biji misterius, dan ember air. Malam itu, dengan bulan purnama menggantung indah di langit, Abu Nawas mulai bekerja. Ia menggali tanah di kebun istana, menanam biji-biji itu, lalu menyiramnya sambil bersenandung. Namun yang membuat penasaran, biji yang ditanamnya bukan biji biasa, melainkan biji kurma, biji semangka, kancing baju, dan beberapa batu kecil. "Wahai tanah istana," kata Abu Nawas dengan nada dramatis, "besok pagi, buatlah Baginda bahagia.
Kalau tidak, aku bisa kehilangan kepala. Setelah selesai, Abu Nawas tidak pulang ke rumah. Ia mendirikan tenda kecil di pinggir kebun, dan tidur nyenyak. Keesokan paginya, raja dan para pengawal datang dengan penuh semangat. "Abu Nawas," seru raja, "mana buah-buahnya? Aku ingin melihat keajaibanmu." Abu Nawas menguap dan berdiri santai. "Tentu, Baginda. Tapi, harap tunggu sebentar. Sebelum melihat kebun, izinkan saya memanggil penjaga buah ajaib." Raja heran. "Penjaga buah ajaib?" Abu Nawas lalu berteriak keras ke arah kebun, "Hai penjaga buah ajaib! Munculkan hasilmu." Namun, tak ada apapun yang muncul. Semua hanya diam. Raja mulai marah, "Apakah kau mempermainkanku, Abu Nawas?" Dengan tenang Abu Nawas berkata, "Tidak, Baginda. Buah-buahnya sudah tumbuh, tapi hanya orang jujur yang bisa melihatnya." Semua pejabat langsung panik. Raja memandang ke kiri dan kanan, takut dianggap tidak jujur. Maka dengan nada meyakinkan ia berkata, "Oh, ya, aku bisa melihatnya. Betapa ranumnya buah-buah ini. Lihatlah para wazir, sungguh indah." Wazir ikut-ikutan, "Benar sekali, Baginda. Buahnya besar-besar. Bahkan ada semangka sebesar kepala unta." Para pengawal pun ikut memuji, "Indah sekali, Abu Nawas. Kebun ini seperti surga." Abu Nawas tersenyum geli. Ia tahu tak satu pun dari mereka benar-benar melihat buah. "Baginda," katanya, "karena Baginda puas dengan hasilnya, izinkan hamba menjemur hasil panen ajaib ini di halaman istana." Raja mengangguk bangga. "Tentu. Aku akan perintahkan rakyat datang melihat kebun ajaibku." Keesokan harinya, rakyat berbondong-bondong datang. Tapi begitu mereka melihat kebun, semua tercengang. "Buah? Di mana buahnya? Yang ada cuma tanah dan batu," seru salah satu warga. Raja yang mendengar itu langsung malu luar biasa. Wajahnya merah padam. Ia menatap Abu Nawas dengan tatapan tajam. "Abu Nawas, apa maksud semua ini?" Dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Baginda, hamba hanya ingin menunjukkan bahwa terkadang keajaiban bukanlah tentang kebun yang berbuah dalam semalam, tapi tentang kejujuran yang bisa lenyap dalam sekejap." Semua orang terdiam. Raja akhirnya tertawa keras. "Abu Nawas, kau memang licik tapi bijak. Kau membuatku belajar sesuatu hari ini." Abu Nawas tersenyum lebar dan menjawab, "Syukurlah, Baginda. Karena kalau kebun benar-benar berbuah dalam semalam, tentu aku sudah membuka toko buah ajaib di pasar." Semua orang tertawa terbahak-bahak, dan Raja menghadiahkan Abu Nawas sekantong emas. Bukan karena kebun berbuah, tapi karena buah pikirannya yang cerdas. Pesan moral. Keajaiban yang sesungguhnya bukanlah tentang sesuatu yang muncul dalam semalam, melainkan tentang kejujuran, kecerdikan, dan kesabaran. Orang yang ingin hasil instan seringkali justru kehilangan makna dari prosesnya. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Kerajaan Bawah Tanah. Kisah lucu, penuh keajaiban, dan tak terduga. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya sambil menyeruput teh hangat. Ia tampak tenang, tetapi pikirannya sibuk. Sudah seminggu ini ia tidak punya pekerjaan, dan perutnya mulai sering berbunyi tanpa izin. "Ah, kalau begini terus, aku bisa jadi kurus bukan karena ibadah, tapi karena kelaparan," gumamnya sambil mengelus perut. Tiba-tiba, seorang utusan kerajaan datang dengan tergesa-gesa. "Abu Nawas, Raja memanggilmu segera ke istana," katanya. Abu Nawas tersenyum lebar.
Aha. Mungkin raja ingin memberiku hadiah karena lama tak membuat lelucon padanya, ujarnya sambil menepuk dada bangga. Tapi begitu tiba di istana, wajah raja terlihat sangat muram. Abu Nawas, kata raja dengan nada serius, semalam halaman istanaku tiba-tiba berlubang besar. Lubang itu sangat dalam, dan setiap kali prajurit menurunkan obor, api itu padam begitu saja. Aku khawatir itu bukan lubang biasa. Abu Nawas mengelus janggutnya yang rapi. Kalau lubang itu padamkan api, bisa jadi di bawahnya ada dunia yang tidak suka cahaya. Mungkin dunia bawah tanah? Raja membelalak. Kau pikir ada dunia bawah tanah di bawah istanaku? Abu Nawas tersenyum santai. Kalau ada dunia atas, kenapa tidak ada dunia bawah, Baginda? Raja menghela napas panjang. Baiklah, kalau begitu aku tugaskan kau menyelidikinya. Turunlah ke lubang itu, cari tahu apa yang ada di bawah sana, dan laporkan padaku. Abu Nawas menatap lubang besar itu dan menelan ludah. Tapi tentu saja, menolak perintah raja bukan pilihan. Dengan seutas tali panjang dan lentera kecil, Abu Nawas mulai menuruni lubang yang gelap itu. Angin dingin berhembus, membuatnya menggigil. Kalau ini bukan jalan ke neraka, mungkin ini jalan ke dapur iblis, gumamnya. Setelah beberapa menit, kakinya akhirnya menyentuh tanah. Ia melihat pemandangan yang membuatnya ternganga. Di bawah tanah itu ada kota kecil bercahaya redup, dengan jamur-jamur besar yang bersinar seperti lentera dan sungai air bening yang memantulkan warna pelangi. Wah, ini bukan dunia bawah tanah, ini dunia bawah ajaib, serunya kagum. Tiba-tiba, muncul sekelompok makhluk kecil dengan kuping panjang dan hidung bulat. Mereka mengenakan pakaian dari daun dan lumut. Siapa kau, manusia dari atas langit? Tanya salah satu makhluk itu dengan suara melengking. Aku Abu Nawas, utusan dari dunia atas. Aku datang bukan untuk mengganggu, hanya ingin tahu siapa yang tinggal di sini, jawab Abu Nawas dengan sopan. Makhluk itu memperkenalkan diri sebagai Ratu Lumina, penguasa dunia bawah tanah. Ia bertubuh mungil, mengenakan mahkota dari kristal jamur. Ratu Lumina berkata, kami sudah lama tahu dunia atas. Tapi akhir-akhir ini, lubang yang menghubungkan dunia kita terbuka sendiri. Itu membuat cahaya matahari masuk ke sini dan membakar tanaman jamur kami. Abu Nawas berpikir keras. Jadi kalian ingin aku menutup lubang itu? Tidak, jawab sang ratu, kami justru ingin kau membuat dunia atas berhenti membuat suara gaduh. Suara langkah kuda dan pesta kerajaan membuat anak-anak kami sulit tidur. Abu Nawas terdiam, lalu tertawa kecil. Jadi kalian ingin aku menyuruh raja berhenti berpesta? Hahaha, kalau aku lakukan itu, aku bisa langsung dipecat, atau dipanggang hidup-hidup. Namun sang ratu tidak mau tahu. Kalau begitu, kau tak boleh kembali ke dunia atas sebelum masalah ini selesai, katanya dengan suara tegas. Abu Nawas duduk di atas batu sambil menggaruk kepala. Baiklah, Abu, pikir. Kalau kau tidak bisa membuat raja berhenti berpesta, mungkin kau bisa membuat dunia bawah tidak terganggu. Lalu ia mendapatkan ide cemerlang. Ia mendatangi bengkel para makhluk bawah tanah yang pandai membuat alat. Di sana ia meminta dibuatkan penyaring suara raksasa dari jaring laba-laba bawah tanah dan daun jamur tebal. Letakkan ini di bawah lubang, katanya pada para pekerja. Dengan alat ini, suara dari atas tidak akan turun, dan suara dari bawah tidak akan naik. Mereka bekerja semalaman. Saat pagi datang di dunia atas, raja mengintip ke dalam lubang dan berseru, Abu Nawas, apakah kau masih hidup di bawah sana? Tiba-tiba terdengar suara Abu Nawas dari bawah, masih hidup, Baginda. Tapi jangan berteriak, suaramu bisa bikin jamur pingsan. Setelah penemuan itu selesai, Ratu Lumina menghadiahkan Abu Nawas sebuah batu bercahaya yang bisa membuat gelap menjadi terang tanpa api. Sebagai tanda terima kasih, bawalah ini.
Tapi jangan bilang pada siapapun tentang dunia kami. Abu Nawas mengangguk. Tenang saja, Ratu. Aku pandai menyimpan rahasia, kecuali kalau ada makanan gratis. Ratu tertawa geli, lalu membantu Abu Nawas kembali ke atas tanah. Saat ia keluar dari lubang, Raja langsung menyambutnya. Bagaimana, Abu Nawas? Apa yang ada di bawah sana? Tanya Raja penasaran. Abu Nawas menjawab sambil tersenyum licik, di bawah sana ada kerajaan jamur, Baginda. Tapi mereka marah karena suara musik istana terlalu keras. Raja kaget. Serius? Apa yang harus kulakukan? Tenang saja, Baginda. Aku sudah pasang peredam suara raksasa dari jaring laba-laba ajaib. Tapi kalau Baginda ingin aman, jangan berpesta lebih dari 3 hari berturut-turut, kata Abu Nawas sambil menahan tawa. Raja manggut-manggut serius, mengira Abu Nawas benar-benar berurusan dengan makhluk ajaib. Beberapa hari kemudian, Raja mendapati bahwa halaman istana tampak lebih sejuk dan tenang. Ia memuji Abu Nawas di depan seluruh pengawal. Abu Nawas, kau benar-benar luar biasa. Aku akan memberimu hadiah besar, kata Raja. Abu Nawas tersenyum sambil mengangkat tangan. Baginda, aku tak butuh hadiah. Aku hanya minta satu hal. Apa itu? Tanya Raja. Jangan sekalipun menggali lubang di istana. Karena kalau lubang itu terbuka lagi, makhluk bawah tanah bisa datang menagih hutang pesta. Raja langsung pucat, sementara seluruh pengawal menahan tawa. Dan sejak hari itu, setiap kali istana berpesta, Raja memastikan musiknya tak terlalu keras, bukan karena takut mengganggu tetangga, tapi karena takut membangunkan kerajaan bawah tanah Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan pencuri pasar. Di pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana pasar tampak begitu ramai. Pedagang berteriak menawarkan barang dagangannya, anak-anak berlari sambil membawa roti, dan para pembeli menawar harga seolah sedang berperang. Namun, hari itu suasana mendadak berubah kacau. Seorang pedagang kain tiba-tiba berteriak histeris. Pencuri! Pencuri! Semua uangku hilang. Orang-orang langsung panik. Beberapa berlari, beberapa ikut berteriak, sementara sebagian malah sibuk menonton seperti sedang menonton pertunjukan wayang di alun-alun. Tak lama kemudian, datanglah para penjaga kerajaan yang terkenal dengan wajah galak dan kumis melengkung seperti sabit bulan. Mereka langsung mengamankan lokasi. Namun, meski mereka sudah menggeledah seluruh pasar, tidak ada tanda-tanda siapa pencurinya. Semua orang kebingungan, sampai akhirnya berita itu sampai ke telinga Baginda Raja Harun al-Rasyid. Raja duduk di singgasananya sambil memijat pelipis. Bagaimana mungkin uang pedagang bisa hilang di pasar yang dijaga setiap hari? Apakah pencurinya siluman? Sang wazir menggeleng. Ampun tuanku, kami sudah memeriksa semua orang. Tak ada yang mencurigakan. Raja pun menghela napas berat. Kalau begitu, panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa memecahkan masalah seperti ini. Beberapa menit kemudian, Abu Nawas, pria cerdas yang terkenal licik tapi baik hati itu, masuk ke istana. Dengan jubah putihnya, sorban rapi, dan senyum tenang, ia memberi salam penuh hormat. Salam sejahtera, Paduka. Siapa lagi yang membuat Paduka pusing selain saya hari ini? Raja memutar bola matanya. Jangan bercanda dulu, Abu Nawas. Uang seorang pedagang kain telah dicuri di pasar, dan semua orang di sana bersumpah tak tahu-menahu. Abu Nawas mengelus janggutnya. Menarik. Jadi pencurinya mungkin bukan orang, tapi kelicikan itu sendiri. Raja menatapnya bingung. Apa maksudmu? Tenang,
Paduka. Beri saya waktu 1 hari untuk mengungkap siapa pencurinya. Tapi saya butuh bantuan Paduka. Bantuan seperti apa? Saya butuh 1 gentong besar madu, 2 ayam panggang, dan 100 penonton di pasar. Raja langsung terkejut. Untuk apa semua itu? Untuk menangkap pencuri atau membuat pesta? Untuk keduanya, jawab Abu Nawas sambil tersenyum licik. Keesokan harinya, pasar Baghdad sudah penuh sesak. Semua orang penasaran ingin tahu apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Di tengah kerumunan, Abu Nawas berdiri di atas peti kayu besar. Di hadapannya ada gentong besar berisi madu yang kental dan mengilap. "Wahai penduduk Baghdad," seru Abu Nawas lantang. "Hari ini aku akan memanggil roh madu untuk menunjukkan siapa pencuri uang pedagang kain itu." Orang-orang saling berpandangan. Ada yang menahan tawa, ada yang serius. Abu Nawas melanjutkan. "Semua orang yang ada di pasar kemarin harus datang dan menaruh jarinya ke dalam madu ini selama 1 detik. Tapi hati-hati. Jika pencuri ikut melakukannya, roh madu akan menempel di jarinya dan tidak bisa hilang." Orang-orang langsung gemetar. Bahkan si pencuri yang bersembunyi di antara mereka pun mulai panik. Satu persatu, warga mulai mencelupkan jari mereka ke dalam gentong madu. Setiap orang menatap jarinya dengan wajah gugup, namun semua tampak bersih. Setelah giliran terakhir, Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baiklah, semua bisa angkat tangan kalian tinggi-tinggi." Ratusan tangan pun terangkat. Lalu Abu Nawas tertawa kecil. "Nah, pencurinya sudah ketahuan." Raja yang ikut menonton bingung. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" "Semua jarinya bersih." Abu Nawas menunjuk seorang pria di tengah kerumunan. "Itu dia pencurinya." Semua mata menatap pria itu. Seorang lelaki berwajah gugup dengan tangan bersih mengilap. Aku tidak mencuri apa-apa," katanya gemetar. Abu Nawas mendekat dan berkata, "Kalau begitu, mengapa jarimu bersih sekali, sementara semua orang tangannya lengket oleh madu?" Orang-orang mulai tertawa menyadari maksud Abu Nawas. Karena dia takut ketahuan, dia tidak benar-benar mencelupkan jarinya. Lelaki itu langsung pucat. Ia mencoba berlari, tapi para penjaga sudah lebih dulu menangkapnya. Saat diperiksa, benar saja, di dalam bajunya ada kantong berisi uang milik pedagang kain. Raja bertepuk tangan keras. "Luar biasa, Abu Nawas. Kau memecahkan misteri ini tanpa pedang, tanpa sihir, hanya dengan madu dan logika." Abu Nawas tersenyum sambil membungkuk. "Yang penting bukan alatnya, Paduka, tapi akalnya." Setelah pencuri dibawa ke penjara, semua orang di pasar berterima kasih kepada Abu Nawas. Namun tiba-tiba, salah satu anak kecil yang sedari tadi menonton berteriak, "Tuan Abu Nawas, ada semut di jenggotmu." Abu Nawas kaget, mengibaskan janggutnya, dan ternyata memang ada beberapa semut kecil menempel. Semua orang tertawa terbahak-bahak. "Hahaha. Rupanya roh madu masih menempel padamu, Abu Nawas," canda Raja. Abu Nawas tersenyum malu. "Sepertinya roh madu ingin ikut makan ayam panggang bersama saya malam ini, Paduka." Raja tertawa sampai air matanya keluar. "Baiklah, malam ini kau makan di istana. Tapi jangan bawa roh madu itu ikut masuk." Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata dengan nada nakal, "Kalau begitu, saya akan makan di luar biar rohnya tidak malu melihat saya menghabiskan semua ayamnya." Tawa pun pecah di seluruh pasar Baghdad. Hari itu, bukan hanya pencuri yang tertangkap, tapi juga suasana muram berubah jadi pesta tawa berkat kecerdikan dan kelucuan Abu Nawas. Dan sejak saat itu, setiap kali ada pencurian di pasar, orang-orang Baghdad tak lagi memanggil penjaga,
mereka hanya berkata, "Cepat cari madu dan panggil Abu Nawas." Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan si kaya super pelit. Di sebuah kota yang ramai, hiduplah seorang pria kaya raya yang hartanya bertumpuk bagaikan gunung. Rumahnya megah, dindingnya berlapis marmer, dan gudangnya penuh emas serta perak. Namun, meski kekayaannya melimpah, pria ini terkenal di seantero kota karena satu sifat buruknya, super pelit. Orang-orang sering bergumam, kalau ada lomba orang paling pelit sejagat, dia pasti jadi juara bertahan selamanya. Pria kaya ini bahkan pelit terhadap dirinya sendiri. Makanannya hanya roti keras yang hampir basi, minumnya air sumur yang sudah keruh, dan bajunya tambal sulam padahal ia mampu membeli pakaian seharga satu desa. Saking pelitnya, pintu rumahnya jarang dibuka, bahkan untuk dirinya sendiri. Namun, semua orang tahu bahwa pria kaya pelit itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di balik tembok rumahnya. Ia selalu takut orang datang meminta bantuan, sehingga setiap kali ada tamu, ia pura-pura batuk, pura-pura sakit, atau pura-pura tidak ada di rumah. Sampailah kabar sifat pelitnya itu ke telinga Abu Nawas. Suatu sore, Abu Nawas yang terkenal cerdik sedang duduk santai di kedai teh. Ia mendengar orang-orang mengeluh. "Ah, si kaya itu benar-benar menyebalkan. Bahkan ketika ada anak kecil sakit, ia tidak mau menyumbang sepotong roti pun." Abu Nawas mengelus janggut hitamnya, tersenyum nakal, dan berkata, "Kalau begitu, biar aku yang mengajarkan si kaya pelit itu pelajaran berharga. Dan tentu saja, dengan cara yang lucu." Keesokan harinya, Abu Nawas menyamar sebagai seorang pengemis. Dengan pakaian compang-camping dan suara dibuat serak, ia mengetuk pintu rumah si kaya. Tok, tok, tok. Si kaya yang sedang menghitung koin di dalam rumah mendengus kesal. "Siapa lagi yang datang mengganggu hartaku ini?" Ia mengintip lewat jendela, lalu melihat sosok Abu Nawas yang berpakaian lusuh. "Ah, pengemis. Pergi sana. Aku tidak punya apa-apa," teriaknya. Abu Nawas pura-pura gemetar. "Tuan, aku hanya minta setetes air. Bukan emas, bukan makanan, hanya air." Si kaya menutup pintu jendela keras-keras. "Air? Minum saja hujan di luar." Abu Nawas tak menyerah. Keesokan harinya, ia menyamar lagi, kali ini sebagai saudagar kaya. Ia memakai jubah mewah, sorban berkilau, dan membawa tongkat kayu yang dipoles agar terlihat mahal. Ia mengetuk pintu rumah si kaya dengan penuh percaya diri. "Assalamualaikum, wahai tuan kaya yang terhormat." Begitu mendengar kata kaya, si pelit langsung tergopoh-gopoh membuka pintu. Ia menyambut dengan senyum palsu selebar mungkin. "Ah, selamat datang. Silakan masuk," katanya ramah, berbeda 180 derajat dari kemarin. Abu Nawas duduk dengan santai. Ia menatap isi rumah yang meski megah, tetapi kosong tanpa perabotan mewah. Rupanya si kaya bahkan pelit untuk membeli kursi bagus. "Wah, tuan," kata Abu Nawas, "aku ingin sekali menjalin persahabatan denganmu. Kabarnya engkau orang yang sangat hemat." Si kaya tersenyum bangga, mengira kata hemat itu pujian. "Betul. Aku tidak pernah menghambur-hamburkan uang." "Bagus sekali," jawab Abu Nawas, "karena aku ingin menitipkan beberapa peti emas agar engkau simpan. Tentu orang sehemat engkau akan menjaganya dengan baik." Mendengar kata peti emas, mata si pelit langsung berkilau. Ia menelan ludah, nyaris menjilat bibirnya sendiri. "Peti emas?
Berapa banyak, Tuan? Ah, tidak banyak, hanya 10 peti penuh emas dan perhiasan, jawab Abu Nawas dengan tenang. Si kaya hampir pingsan karena bahagia. Ia langsung berkata, "Baik, baik. Aku akan menjaganya seperti nyawaku sendiri. Demi persahabatan kita, silakan titipkan padaku." Abu Nawas pura-pura berjanji akan datang esok hari membawa peti emas. Malam itu si pelit tidak bisa tidur. Ia berhayal, "Kalau emas itu kutahan saja untukku, aku akan semakin kaya. Ah, hidupku akan sempurna." Keesokan harinya, Abu Nawas benar-benar datang, tapi bukan membawa peti emas. Ia datang hanya dengan satu kantong kecil berisi batu bata. "Ini permulaan, Tuan. Sisanya akan datang sebentar lagi," kata Abu Nawas. Si kaya menerima dengan wajah penuh harap, meski agak bingung. Abu Nawas lalu berkata, "Wahai Tuan, sebelum aku titipkan semua peti emas itu, aku ingin tahu, apa yang akan kau suguhkan untuk seorang sahabat barumu?" Si kaya buru-buru ke dapur, panik, lalu menyuguhkan roti kering setengah basi yang biasa ia makan. Abu Nawas mengambil roti itu, mengetuknya ke meja hingga berbunyi keras, lalu berkata dengan nada heran, "Wah, rotinya keras sekali. Apakah ini roti atau batu bata yang kutitipkan tadi?" Para tetangga yang mengintip dari jendela langsung tertawa terbahak-bahak. Si kaya malu bukan main, wajahnya merah padam. Melihat wajah si pelit yang kebingungan, Abu Nawas berdiri dan berkata lantang, "Wahai Tuan, bagaimana mungkin engkau ingin menyimpan emas untuk orang lain, sementara engkau begitu pelit memberi sepotong roti layak dimakan? Kalau begini, bukan emas yang kau simpan, tapi hanya kebodohanmu sendiri." Orang-orang yang berkumpul di luar rumah meledak tertawa. Si kaya tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menunduk malu, sambil menyesal telah menjadi bahan tontonan. Sejak hari itu, meski tidak berubah total, si kaya menjadi sedikit lebih longgar. Setidaknya, ia mulai berani memberikan makanan layak pada tetangga yang membutuhkan, meskipun masih dengan wajah cemberut. Dan tentu saja, semua orang tetap mengingat bagaimana Abu Nawas berhasil mempermainkan si kaya super pelit hingga uangnya sendiri seperti ikut menangis. Begitulah kisah Abu Nawas yang dengan kecerdikannya selalu bisa mengajarkan pelajaran hidup, bahkan kepada orang paling pelit sekalipun. Dan yang paling lucu, orang kaya itu akhirnya sadar, lebih baik berbagi sedikit, daripada dipermalukan habis-habisan oleh Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan pencuri dungu. Pada suatu malam yang cerah, terlalu cerah untuk rencana kejahatan, seorang pencuri amatir yang bernama Hali si tangan gatal menyelinap ke kota Baghdad. Ia baru saja pindah dari desa terpencil, dan merasa dirinya sudah cukup berpengalaman, hanya karena pernah mencuri semangka dari kebun kakeknya sendiri. Hali ingin mencuri sesuatu yang besar di kota. Tapi ia juga ingin terlihat berkelas, seperti para pencuri dalam cerita. Maka ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku harus mencuri dari orang yang cerdas, supaya terlihat seimbang." Dan siapa lagi yang paling terkenal karena kecerdasannya selain Abu Nawas? Maka pergilah Hali ke rumah Abu Nawas, dengan ide paling bodoh yang pernah dipikirkan, merampok rumah orang paling licik sekota Baghdad. Saat itu Abu Nawas sedang duduk santai di ruang tengah, menikmati teh hangat dan melatih burung beonya agar bisa berkata, "Itu bukan emas, itu panci bolong." Tiba-tiba terdengar suara, krek-krek-kerak, dari jendela dapur. Abu Nawas tak bergerak. Ia hanya melirik ke burungnya dan berkata, "Dengar itu? Mungkin tikus?"
Atau mungkin tontonan malam ini sudah dimulai. Hali berhasil menyelinap masuk. Tapi alih-alih mencari emas, ia langsung terpikat oleh aroma makanan. Ia mengikuti bau semur daging ke dapur dan tanpa sadar duduk, membuka tudung saji, dan menyantap 2 piring makanan. Abu Nawas masuk pelan-pelan dari belakang, menyaksikan si pencuri makan seperti orang puasa sebulan penuh. Kata Abu Nawas pelan, pencuri zaman sekarang sopan juga. Masuk rumah orang, bukan cari harta, malah numpang makan. Hali terkejut setengah nyawa. Ia berdiri tergagap, berusaha menyembunyikan tulang ayam di belakang punggung. Maaf, saya cuma survei rasa, katanya. Tapi Abu Nawas bukan orang biasa. Ia pura-pura ramah dan berkata, kalau kau lapar, jangan malu. Tapi, kalau kau ingin mencuri, wah, kau harus ikut pelatihan dulu. Tidak bisa asal masuk dan makan. Ada prosedur. Hali, yang otaknya agak lambat, malah percaya. Pelatihan pencuri, katanya berbinar. Benar, kata Abu Nawas penuh semangat. Dan kebetulan aku pelatihnya. Gratis. Abu Nawas lalu mulai melatih Hali. Pertama, ia menyuruh Hali menyelinap ke kamarnya sendiri dan mengambil sendal Abu Nawas tanpa menimbulkan suara. 3 kali Hali mencoba, dan 3 kali pula ia tersandung pot bunga, jatuh ke karpet, dan kepalanya membentur gagang pintu. Catatan, gumam Abu Nawas sambil menulis di kertas. Level, pemula. Kemampuan, 0. Lalu, latihan kedua, mengangkat harta tanpa terlihat. Abu Nawas menyuruh Hali mengambil kendi air yang disembunyikan di bawah meja, tapi kendi itu berisi kata hidup. Begitu dibuka, katanya loncat ke wajah Hali dan membuatnya terjerit seperti bayi ketumpahan sambal. Akhirnya, Hali duduk bersimpuh, wajahnya penuh lumpur, nasi, dan sedikit sambal. Saya menyerah. Saya tidak cocok jadi pencuri. Abu Nawas tersenyum. Nah, itu pelajaran terpenting dari semua. Orang bodoh tidak cocok jadi penjahat. Apalagi kalau lapar di tengah jalan. Lalu Abu Nawas memanggil 2 penjaga kota yang sejak tadi sudah ia beritahu dan menunggu di luar rumah. Hali pun dibawa dengan damai, masih sambil memegang tulang ayam dan berkata, bolehkah saya bungkus semurnya? Sejak hari itu, Hali benar-benar tobat dan malah membuka warung makan. Ia menamai warungnya, Semur Abu Nawas, dijamin bikin tobat. Dan Abu Nawas, ia malah datang ke sana setiap minggu. Bukan untuk makan semur, tapi untuk memastikan burung beonya bisa belajar 1 kalimat baru. Itu bukan pencuri, itu pelanggan tetap. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan peta harta yang hidup. Di suatu pagi yang tenang di kota Baghdad, burung-burung berkicau riang, matahari bersinar cerah, dan Abu Nawas tertidur pulas di bawah pohon kurma sambil memeluk kendi air kosong. Ia baru saja semalam begadang karena berusaha membuktikan teori bahwa tikus tidak takut pada pantun. Baru saja ia bermimpi dikejar unta pembawa buku puisi, datanglah seorang pengemis tua berlari dengan tergopoh-gopoh. Abu Nawas! Abu Nawas! Bangun! Ini darurat, teriaknya sambil menjatuhkan diri di depan sang pujangga. Abu Nawas membuka satu mata dengan malas. Tolong jangan panik, Pak Tua. Apa yang terbakar kali ini?
dapurmu atau rumah tetanggamu? Bukan, ini soal harta karun, jawab si pengemis, napasnya terengah-engah. Kini Abu Nawas membuka kedua matanya. Oh, ini baru menarik. Kalau kau sedang berhalusinasi, aku mau ikutan. Si pengemis, yang ternyata bernama Bahlul, mengeluarkan sehelai kertas lusuh dari balik bajunya. Lihat ini. Aku menemukannya di bawah batu nisan di pekuburan tua. Ini peta harta karun kuno. Abu Nawas menatap kertas itu, melihat sebuah gambar kota Baghdad, dan sebuah tanda X merah di tengahnya. Tapi belum sempat ia berkomentar, tanda X itu berpindah sendiri ke arah lain. Abu Nawas melotot. Peta ini, hidup. Setiap kali aku mau menggali, lokasinya pindah. Aku hampir gila. Abu Nawas, yang menganggap keanehan sebagai sarapan pagi, langsung setuju membantu. Tapi ingat, kalau harta ini kita temukan, aku mau setengah bagian, dan makan siang gratis seminggu penuh. Deal, jawab Bahlul mantap. Perburuan dimulai. Hari pertama, tanda X mengarah ke tengah pasar Baghdad. Mereka menggali di bawah tumpukan karung bawang, membuat marah para pedagang. Hari kedua, tanda X pindah ke bawah panggung pertunjukan sirkus keliling. Abu Nawas terjebak dalam pertunjukan badut dan hampir dijadikan manusia meriam. Hari ketiga, tanda X berpindah ke atas atap masjid. Mereka harus memanjat di malam hari dan malah disangka maling. Dan lucunya, setiap kali tempat itu sedang ramai atau penuh orang bergosip, tanda X muncul di sana. Aku rasa harta ini punya selera humor seperti aku, kata Abu Nawas sambil mengelap lumpur dari mukanya setelah gagal menggali di kandang unta. Bukan lucu. Ini kutukan, keluh Bahlul. Namun, otak Abu Nawas mulai bekerja. Ia menyusun catatan, kapan dan di mana peta berpindah. Ia mulai menemukan pola. Aku rasa, harta ini menjauh dari orang-orang serakah dan bergunjing. Ia hanya muncul di tempat yang bersih dari niat jahat. Mereka pun mencari jawaban di perpustakaan kuno. Setelah menyuap penjaga dengan 2 kurma dan pantun jenaka, mereka diperbolehkan masuk. Di sana, mereka menemukan tulisan tua di balik rak. Harta sejati hanya muncul di tempat kejujuran dan kebijaksanaan. Tempat yang bebas dari keserakahan dan kebohongan. Abu Nawas tersenyum lebar. Kupikir kita tak perlu mencari harta itu. Kita cukup menciptakan tempat yang pantas didatangi harta itu. Bahlul melongo. Maksudmu kita bangun rumah? Rumah yang isinya bukan orang, tapi nilai? Mereka pun mendirikan sebuah pondok sederhana di pinggiran kota. Tempat itu dibuka untuk siapa saja yang lapar, tak mampu, atau hanya ingin mendengarkan cerita. Tidak ada yang boleh bergosip. Semua makanan gratis. Abu Nawas bahkan menempelkan tulisan besar di dinding. Dilarang keras menggosip, kecuali tentang diri sendiri. Masyarakat mulai berdatangan, dan yang ajaib, tanda X di peta berhenti bergerak. Ini dia, seru Abu Nawas. Dengan cangkul dan semangat, mereka menggali di bawah pondok, dan benar saja. Mereka menemukan peti tua penuh emas, permata, dan surat tua bertuliskan, untuk siapapun yang memilih berbagi daripada memiliki, inilah harta yang layak kau terima. Bahlul hampir menangis haru. Akhirnya, kita kaya, Abu Nawas. Tapi Abu Nawas hanya tertawa sambil memandangi anak-anak yang bermain di halaman pondok. Bahlul, harta sejati itu bukan yang kita gali.
tapi yang kita bagikan. Tapi makan siang gratis tetap jalankan? Tentu. Kau masih utang 7 hari. Mereka tertawa bersama. Dan sejak saat itu, rumah kejujuran menjadi tempat paling ajaib di Baghdad. Tempat di mana harta bukan datang karena dicari, tapi karena layak diberikan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan balon udara ajaib. Cerita lucu penuh tawa dari langit Baghdad. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, langit tampak sangat bersih, seolah-olah baru saja disapu oleh para bidadari. Burung-burung bernyanyi ceria, dan para pedagang mulai membuka lapak dagangan mereka sambil menguap besar. Di tengah keramaian pasar, muncullah sosok yang sangat dikenal, Abu Nawas, si penyair cerdik yang selalu punya cara aneh untuk menyelesaikan masalah. Hari itu, Abu Nawas berjalan dengan ekspresi serius sambil membawa gulungan kertas dan sebotol tinta. Orang-orang yang melihatnya langsung saling berbisik, ada ide gila apalagi dari Abu Nawas hari ini? Tiba-tiba, dari arah luar kota terdengar suara gemuruh aneh, seperti suara gajah bersin sambil tertawa. Orang-orang menengadah ke langit, dan sebuah balon udara raksasa melayang di atas kota. Balon itu bukan balon biasa. Balonnya berbentuk kepala unta yang tersenyum, dan di keranjangnya berdiri seorang lelaki tua berjenggot panjang mengenakan topi berbentuk ayam jago. "Wahai penduduk Baghdad," teriak lelaki itu dari atas balon, "aku adalah ilmuwan gila dari negeri angin ribut. Aku membawa balon ajaib yang bisa memenuhi satu permintaan siapapun yang menaikinya." Sontak pasar menjadi gaduh. Semua ingin naik. Tapi tentu saja, ada harga yang harus dibayar, 1 kantong emas besar. Raja Harun al-Rasyid yang mendengar kabar itu pun penasaran. Ia memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata sang raja dengan nada menggoda, "kau terkenal sebagai orang yang punya ide-ide konyol tapi ajaib. Kali ini, aku ingin kau naik balon itu dan mintakan sesuatu yang membuat seluruh rakyat Baghdad bahagia." Abu Nawas mengangguk, lalu dengan ekspresi penuh percaya diri ia menjawab, "Titah Paduka adalah angin di layar kehidupanku. Aku akan pergi sekarang juga, tapi bisakah Paduka meminjamkan 1 kantong emas besar?" Katanya sambil menyodorkan tangan kanan dan menyembunyikan tangan kirinya yang sudah menggenggam catatan belanja harian. Raja pun tertawa dan menyetujuinya. Abu Nawas pun mendatangi balon udara itu. Ilmuwan gila menyambutnya dengan tatapan penuh teka-teki dan berkata, "Apa keinginanmu, wahai pria berjanggut rapi seperti sapu ijuk?" Abu Nawas tersenyum lebar dan menjawab, "Aku ingin semua rakyat Baghdad bisa naik ke langit dan melihat betapa kecilnya masalah hidup mereka jika dilihat dari atas. Tapi tanpa harus membayar 1 kantong emas seperti aku." Ilmuwan gila terdiam sejenak, lalu tertawa seperti kambing masuk angin. "Hahaha. Permintaanmu gila, tapi aku suka. Baiklah, naiklah, dan katakan, 'Heha Abu,' saat kita melewati awan berbentuk kucing." Abu Nawas pun naik ke balon itu, dan begitu balon terangkat, ia mulai berteriak kegirangan, "Heha Abu! Hai Apo," sambil menari seperti ayam kedinginan. Tiba-tiba, balon itu berkilau. Awan-awan berubah menjadi tangga pelangi, dan satu persatu rakyat Baghdad mulai melayang ke atas, berdiri di atas awan sambil memandangi kota mereka dari atas. Seorang ibu berkata, "Masalahku seperti nasi gosong, kalau dari atas,
ternyata kecil. Seorang pedagang berkata, "Utangku terlihat seperti semut dari atas ini." Tapi semutnya tetap galak. Namun, rahasia pun terungkap. Ternyata sang ilmuwan gila bukanlah ilmuwan sungguhan. Ia adalah aktor keliling yang bekerja sama dengan Abu Nawas untuk membuat rakyat Baghdad melupakan masalah dan tertawa seharian. Balon itu hanya dihias dengan cat dan lampu kelap-kelip, sementara pelangi yang terbang di awan hanyalah permainan cermin dan tali temali di atas panggung raksasa yang dibuat oleh tukang kayu istana. Raja Harun al-Rashid yang melihat semuanya dari balkon istana, awalnya terkejut, tapi kemudian tertawa terpingkal-pingkal. "Abu Nawas," teriaknya dari kejauhan. "Kau memang tak punya akal sehat, tapi kau punya akal bahagia." Sejak hari itu, balon udara ajaib Abu Nawas menjadi atraksi tetap di Baghdad. Setiap hari, anak-anak boleh naik dengan membayar satu senyuman, dan orang dewasa cukup membayar dengan satu lelucon. Abu Nawas berkata, "Kadang-kadang, yang kita butuhkan bukanlah solusi dari langit, tapi cara melihat hidup dengan sudut pandang yang lebih tinggi. Dan jika itu tidak cukup, ya, naik saja balon udara." Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.